Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka hul abtar. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Badruzzaman dan Ibu Hajah Nurhayati selaku keluarga Sohibul Bed sekaligus wali kelas 10F yang semoga pada pagi siang hari ini majelis ngaji kita ada di rumah dalam beliau, semoga menambahkan keberkahan bagi keluarga beliau khususnya dan bagi kita semuanya, diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, rezeki lancar dan kawujudan fitih wa dunya dan akhirah. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi kelas 10F Manli Mas Sleman yang semoga pada pagi hari ini semuanya sehat walafiat ya Mbak Mas. Ya, sudah kenyang, sudah maam, merasakan nikmat maam pagi hari ini. Ya, kita syukurin bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ketika kita merasakan nikmat sehat, maam nikmat, kemudian kita selamat dari rumah sampai sini, tadi niatnya apa? Pengajian kelas ya. Ya. Kalian di sini dapat apa saja yang sudah kalian rasakan sekarang? Snack. Saya kita foto. Snack, terus apa lagi? Soto. Ini soto tadi ya. Seger nggak? Nikmat nggak? Enak? Ya. Pengen lagi nggak? Oh, sudah kenyang. Dapat snack, dapat soto, dapat apa lagi? Apa Mbak? Cleo, apa lagi? Kultum dari siapa teman-teman tadi ya? Ya, kultumnya bahasa apa saja tadi? Kalian paham kultumnya ya? Berarti besok lagi kalau ngaji kelas lagi bahasa Inggris sama bahasa Arab gitu toh? Ya kan 4 bahasa dipakai semuanya, masa cuma Indonesia sama Jawa aja. Ya besok ada Inggrisnya, ada Arabnya gitu ya. Biar nanti kalian terasah ilmunya juga dapat ini ya, keterampilan bahasanya. Pak Mas, nikmat tadi yang sudah kalian sebut itu yang kelihatan ketok moto ya toh. Selain itu apalagi yang kira-kira bisa kita rasakan? Nikmat sehat, apalagi? Nikmat iman, apalagi? Apalagi? Kita di sini berkumpul ini, hah? Apa? Bahagia sama senang ngajinya tadi. Senang. Rasanya senang terus pengen pripun wae. Ya. Pengen sholat. Kalau hati senang, kalian menjalani pengajian ini dengan apa terpaksa kira-kira pengen segera pulang nggak? Betul. Pengen di sini aja. Ya. Nanti bantu pekerjaan rumah, nanti cuci piring, ya bersih-bersih juga ya. Ya begitulah kenikmatan dari Allah itu tidak terkira pada kita semuanya, tidak bisa dihitung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma menikmat mana lagi ya? Iya itu tadi namanya sudah disebutkan. Padahal di balik itu semuanya ada hikmah yang kita peroleh saat kita ngaji seperti ini. Yang pertama yaitu hikmah silaturahim. Silaturahim itu apa? Menyambung persaudaraan. Kalian di sini tadi sebelum pengajian ini kalian kemarin belum pernah tahu dalamnya Ibu Yanti. Betul apa betul? Nah,
Tapi dengan adanya pengajian ini sehingga sekarang kita bisa berkumpul di sini. Kita di sini dijamu, digelar kloso, dimasakne, dicepak-cepake macem-macem. Kemudian kita diminta untuk merangkai acara ya toh. Lalu saya dihadirkan di sini bersama kalian. Ini adalah hikmah silaturahim di mana ini semuanya itu menjadi salah satu taman Raudhah min Riyadil Jinan. Salah satu taman dari taman surga. Jadi kalau kita ngaji seperti ini adalah salah satu taman surga. Kok bisa taman surga? Iya, karena apa? Karena taman surga itu yang nanti di sana itu surga itu adanya nikmat dan nikmat, tidak ada penyesalan apapun, ya toh. Makanya sama terus seperti nikmat seperti ini toh. Sedang guyon gitu, ketemu konco, maam enak-enak. Ini adalah salah satu gambaran nikmatnya swarga iki ya ngoten. Lungguh ngaji, entuk napa ilmu, entuk maem, entuk hidangan, entuk perseduluran. Itu adalah salah satu nikmat surga itu seperti ini. Salah satu. Lalu selain itu yang hadir di sini tuh ada berapa? Selain kita tadi siswa-siswi di sini ada yang izin 4 orang. 27 berarti kita hadir di sini 23. Sama Ibu Yanti dan sekeluarganya lalu saya. Berarti kan 30-an ada ya. Nah, itu berarti kita di sini tuh yang hadir ketok moto menungso niki wong 30-an. Tapi sing tidak kelihatan itu siapa? Malaikat. Betul sekali Mbak Pinter. Di sini itu malaikat yang hadir kalian tahu berapa? Saya juga nggak tahu. Tapi menurut riwayat yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, di sini itu tuh hadir 70.000 malaikat ada di majelis ini. Allahumma amin. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, itu malaikat saya nonton Mbak dan lagi. Ngapain aja malaikat? Nyatat amal baik, lalu mendengarkan, terus mengaminkan, betul. Jadi tadi ini nyakseni menjadi saksi. Iki lho, mbak, mas 10F itu ngaji tadi Bu Yanti. Di sini mereka mengadakan ngaji, ada kultum, ada tadi Asmaul Husna juga ya. Ya, ada latihan MCK, untuk ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Lalu nanti Bu Eni juga ada mungkin menyampaikan beberapa hal sharing tentang ilmu. Lalu nanti ada doa-doa di akhir. Itu nanti malaikat itu dari awal tadi sampai nanti itu membersamai kita di sini. Kita nggak tahu ya. Nek ngerti ada bae bakal ngerti. Soalnya gede malaikat iki sak donyawe gede malaikat ya. Nah seperti itu. Nah, karena itu bersyukurlah kita sebagai kaum muslimin muslimat, kita juga sebagai generasi Islam ya. Kita itu diberi kesempatan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Masih libur. Kalian harusnya sekarang kalau nggak ada ngaji kelas ini di rumah ngapain? Tidur. Nanti bangunnya jam berapa? 12. Rolas kita nih. Tadi subuhan dulu enggak? Jam berapa biasa nek bangun subuhan? 4:30 jam 5 gitu ya. Nah, betul sampai penter. Saya putra ngasih penter betul nek sekolah, nek bangun subuh. Betul, ruput. Ya. Ya. Nggih, muga-muga bermanfaat. Ini Mbak-mbak, Mas-mas ini rumahnya yang paling dekat siapa dari sini? Rumahnya mana, Mas? Oh, tetangga sini. Tetangga. Oke. Berapa menit dari sini? 2 menit. Jalan kaki sampai. Oh iya. Krisna rumahnya mana? Oh, Rifki mana? Daerahmu ini Bu. Oke. Terus yang paling dekat? Yang paling jauh siapa yang paling jauh? Ngaku aduh. Pundi yang paling jauh Mas? Oh, Serumbong. Masya Allah. Berapa jam dari sini? Setengah jam. Serumbongnya mana? Kemarin saya ngaji di Serumbong juga. Oh, berarti Ngamongan. Oh iya. Tadi motoran dari sana. Nah. Jadi ketika kalian hadir di sini, yang dekat maupun yang jauh, yang dekat jalan kaki, yang jauh itu punya kelebihan apa? Motoran, terus jalan-jalan apa lagi? Refreshing ya, healing ya, kendalan ngerti anu. Lalu yang jauh itu karena modalnya lebih banyak ya toh,
modal motor, ya toh, bensin juga, ya toh. Sangu, mesti sama sangu toh. Ra mungkin tekan iki mboten sangu sak miti-miti toh, gitu. Akhirnya ngame-kane tedalan ngelak, apa bensin mau dijok lagi, mampir pom. Nah, seperti itu yang lebih jauh itu kalian itu pahalanya dapat lebih banyak apa lebih sedikit? Niku. Tapi yang dekat ya jangan nanti deket nanti kan di sini bantu beres-beresin itu juga ya jauh juga bantu beres-beresin. Nah gitu ya Mbak ya. Jadi intinya kita itu adalah hari ini adanya kita sebagai siswa-siswi Mandima Sleman, sebagai anak-anak apa ini generasi Muslim itu adanya syukur dan syukur. Nah, kita itu Allah itu memberikan dua hal. Jika kita bisa ini ya menguasai dua hal itu, insya Allah kita menjalani hidup ini dengan baik. Yang pertama itu sabar, yang kedua itu syukur. Sabar dan syukur itu satu gandengan yang kalau kita bisa melakoni dua-duanya, bisa menjadi orang yang selalu bersabar dan selalu bersyukur. Insya Allah kita bisa menjalani hidup ini dengan mudah, dengan baik. Tapi tunggu jenenge gedang awoh pakel. Napa gedang awoh pakel iki? Omong gampang lakoni tapi nunggu naik pamer sama niat tenanan itu nanti insya Allah akan menjadi mudah bagi kita semua. Allahumma amin. Sabar itu kenapa? Sabar itu dibutuhkan dalam segala hal kegiatan kita. Ketika kalian dari rumah mau ke sekolah itu kalian modal sabar atau betul? Ada harus sabarnya enggak? Apa misalnya sabar gimana? Nunggu Grab, sama kayak Grab di sekolah, nggak motoran sendiri. Oh sabar nunggu Grab, kadang Grabnya nyarol, kadang sampai sekolah telat. Telat pernah di ini nggak suruh sholat Tuhan itu, nggak pernah telat alhamdulillah. Itu adalah salah satu sabar ya. Lalu syukur, ketika kita sampai di sekolahan tujuan kita harus bersyukur. Kalian ucapkan apa? Alhamdulillah. Karena nopo diparingi selamat, nggih nikmat selamat toh. Selamat lalu sehat. Kalian sekarang pernah mendengar ya kemarin ada kakak kelas yang dalam perjalanan atau kalian pernah di jalan melihat ketika perjalanan mau ke sekolah ada hal-hal yang tidak diinginkan di jalan raya. Di antaranya apa? Pernah kalian menemui kecelakaan? Pernah. Ya. Kemudian dia gimana? Jatuh. Dipikirkan terus di gimana? Ada yang dibawa ke rumah sakit juga? Nah ini belum Mbak. Itu ketika kita itu merasakan hal-hal yang seperti misalnya musibah, kita baru bisa merasakan apa? Syukure nikmate nek pase. Makanya nek pasehan ngoten iki kita harus semaksimal mungkin digunakan untuk hal-hal yang baik, positif, betul Mbak. Siap Romo Badan? Ya, sallallahu ala Nabi Muhammad. Salat Jibril dulu ya. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Anta
Sallu alaihi sallallahu Muhammad. Sallu alaihi sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khairaini. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khairaini. Ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Sallallahu Ala Muhammad. sallallahu Alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Suara kalian tuh kuat merdu ya, sama sok majelisan kon itu. Oh, Mbak Sinta namanya Mbak? Aisyah. Oh, suaranya mantap. Oh, Melok Hadrah, dari Hadrah betul tuh sekolah. Oh, betul seperti itu. Ya. Ini yang lain selain Mbak Aisyah. Aisyah. Selain itu saya malah Hadrah Sinta. Saya putra kan Mbak saya dari Hadrah. Oh, Mbak Sinta? Hanita. Renita sama Mbak. Oke, suaranya api-api sama. Mantep. Nek sholawat kita sama berarti nek masjid itu tengah dewe. Oke, biasanya kan pakai tengah dewe kali selfie kali tangan yang ini kan. Sholawat ala Nabi Muhammad. Kalian tahu nggak kelebihannya sholawat itu apa? Kelebihannya sholawat ini apa? Kalau kita sholat jamaah itu pahalanya berapa? 27. Kalau sholat sendiri? Ya, kalau ngaji Quran, kalau sholat sendiri 10. Kalau ngaji Quran, 1 huruf berapa? 1 huruf 10 kebaikan. Cepat tau pahalanya? Nenek sholawat kalian tahu nggak pahalanya berapa? 1000. Ada lagi yang lain? Kurang tahu. Ada lagi yang lain? Nek sholawat itu malaikat itu angkat tangan. Angkat tangan kenapa? Nggak bisa nulis pahalanya sholawat. Kenapa? Karena saking banyaknya. Okay. Nek wong kok seneng sholawat, itu kalian tahu nggak? Dia itu nggak terasa segala kesedihan, kesulitan hidupnya itu nanti akan ada diberikan apa? Kemudahan, diberikan apa? Solusi yang tidak disangka-sangka. Ngerti-ngerti wongnya betul susahan. Niki cah loro niki susahan betul datang kelas. Cerewetan betul. Tapi wongnya susahan gersulonan betul. Betul. Hah? Kenapa? Cuekan pong anu gersulonan. Ya, tapi kalian tahu nggak fadilahnya sholawat itu nanti sholawat itu adalah guru yang tidak perlu belajar. Nek sampean kok kira-kira merasa dimanapun kok rumongso, kalian pernah merasa bodoh apa merasa pinter soal tiap hari? Nah, merasa bodoh. Kalian berbanyak baca apa? Sholawat. Karena sholawat itu adalah guru yang tidak perlu belajar. Niku misalnya kok ke PPT sama kok di suatu tempat, sama merasa nggak punya pedoman, nggak punya apa-apa, itu kalian baca-baca apa? Sholawat. Sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya dibacain dermimil sholawat itu. Seperti itu. Ketika saya itu pernah ya dalam perjalanan Mbak, kalau ki kalih Google Map dia apa? Disasarke dalan iki modani Mbak, kudune iki megori iki tekan
Kurang lewat jalan Magelang lah kok kowe dinopo? Dilewatke blusuk-blusuk lewat desa lewat ngarep kuburan alah medeni niku. Tapi bacanya apa saya? Sholawat. Iya, kalau nggak baca sholat dibaca apalagi kalau kita pas ketakutan. Ayat kursi, ya ini pinter sama doa. Seperti itu Mbak. Jadi ketika kita itu mempunyai ilmu itu kalau tidak diamalkan maka seperti pohon tanpa ada buahnya, tanpa buahnya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas naik kecil di atas batu apa di atas air? Kecil. Ya, kenapa kok di atas batu? Batu lebih besar. Iya po, lautan sama batu besaran apa? Besaran lautan. Nah, padahal lautan itu isinya batu apa air? Air. Ya, berarti besar mana? Kenapa kok belajar di waktu seperti melukis atau mengukir di atas batu? Kenapa? Tidak hilang. Tidak hilang. Apalagi Mbak? Dari yang kecil terus apa lagi? Betul. Jadi sampean sinau kecil biyen mesti kelingan ya toh. Sama le pinter ngaji kecil diwarai ngaji Iqra pun saged paham. Masih ada yang nggak bisa ngaji sekarang? Enggak, semuanya bisa ngaji lancar ya. Karena apa? Karena belajarnya dari kapan? Dari kecil. Jangan sama nek latihan ngaji nek sakniki kira-kira gampang nyantol mboten? Tekno napa kok mboten gampang nyantol? Kenapa gede tek napa? Pon mikir lintune tek napa? Tek napa? Pon duwe dosa. Sampai gak cilik gak ada dosa mboten? Mboten gak ada dosa derek. Tapi ini mulai gak ada dosa mulai balik. Gitu. Niki padha menstruasi kabeh to. Sing putra padha mimpi basah semua to. Atas derek mimpi? Empuk, sinten sederek mimpi, mosok tak sotos. Berarti kan sudah balik ya? Nah itu kan berarti pun duwe dosa nek pun kaya ngoten niku. Dulu waktu kecil kita belum punya dosa, jadi masih seperti apa? Kertas putih yang bersih ya toh? Ya. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas. Ayo apa? Air. Ya begitulah bedanya. Belajar di waktu kecil lagi mengukir di atas. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Seperti itu. Jadi bedane saat demian cilik kali saniki mangane sampean sekolah pun SMA ngoten niki makale nyantol akeh pun di kali zaman cilik. Kata zaman cilik nggih, saniki sama dipelajari, saniki eling gitu. Ngaji ngoten iki lebih eling, mangke sore mangke saged wonten lali apa mboten? Saged lali mboten? Saged lali. Lah niku adewe iki ngoten niku menungso, manus oh kakean dosa. Lah astagfirullahaladzim, langat belum Mbak. Jadi ketika kita semuanya itu diberi kesempatan ini ngaji seperti ini adalah hal yang sangat kita syukuri. Alhamdulillah. Jadi kalian setiap harinya ketika kita dimanapun berada, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, kita jadi yang terbaik menurut versi kita. Versi kita nggih, amun menjadi versi orang lain. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita itu masing-masing punya keistimewaan. Coba Mbak Renita ini, kamu merasa punya istimewaan apa? Kalau kita itu kalau mau bagus itu pede itu bagus, percaya diri, bukan pedok dewi loh ya, percaya diri. Gitu. Itu kalau kita misalnya pede dengan kita, itu Allah akan senang dengan kita. Karena apa? Nabi sendiri itu banyak sekali kata-kata ulama syairnya ada begini. Pemuda itu ya tidak dia yang berkata ini bapak saya, tapi dialah yang berkata inilah saya. Oke, pemuda. Jadi seorang pemuda itu bukan yang berkata ini loh bapak saya itu biar dia Pak Lurah, sugih, pokoknya sampai oke. Aku nek nang ndene mek njaluk duwe wis ngono. Bukan seperti itu, tapi pemuda itu adalah inilah saya. PD, begitu ya. Nah, kalian sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, MAN seperti ini untuk apa? Membuka minat bakatmu,
pedenya itu biar muncul. Nek pun muncul sama punya keahlian apa? Oh, saya itu suaranya bagus ya. Bu ini saya suaranya bagus ya. Bu ini itu nggak akan ngece-ngece saya pede atau bahkan justru apa? Jempol. Bu saya suaranya bagus bu. Saya siap nanti misalnya sholawat saya jadi vokal. Bu saya siap nanti jadi kendang karena saya pintar kendang. Terus Mbak Renita, oh bu saya siap jadi MC. Saya kemarin sudah MC di acara itu sudah seperti itu. Itu pede seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti itu jangan malu-malu ya. Nah, Mbak Renita, kamu merasa punya apa? Kelebihanmu itu apa? Kita harus tahu diri kita. Apa Mbak Renita? Mbak Kaisa, apa kelebihannya? Harus tahu. Bisa menghafal Quran berapa juz sekarang? 17, subhanallah. Dari pesantren mana? Oh, Jonggrang Asolihah. Sekarang di rumah. Terus leng laju kita vet. Laju di mana? Di pondok Budene mana? sebelah rumah. Oh, sebelah rumah. Oh, ameng laju. Aku ning laju. Ameng minta njangkah kok laju. Pondok apa namanya budene? Oh ya nggak apa-apa, yang penting kan budenya kan hafidah tuh. Alhamdulillah. Punya kelebihan 17 juz, alhamdulillah. Bagus. Selain itu apa lagi? Enggak tahu. Man arafa nafsahu fa arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya sendiri, dia paham Tuhannya. Maka kalau kita mau paham Tuhan kita, itu kita harus paham diri kita sendiri. Jadi sama nek gak paham awakmu dhewe niku sama belum paham Tuhanmu itu siapa. Karena apa? Karena Allah itu memberikan kelebihan pada kita, ya toh? Itu maka Allah itu memberikan keistimewaan pada kita semuanya. Nek ada yang gak ngerti, ada yang diberi nopo sama Allah, dikasih apa? Kita nggak tahu Tuhan kita. Paham betul? Saling sama kabeh kudu paham. Oh, saya itu alhamdulillah diberi otak yang encer, sehingga saya bisa hafal 17 juz. Lalu saya diberikan apa lagi? Tahu nggak kalian kelebihannya ke saya itu tadi apa? Selain hafal 17 juz apa tadi? Suaranya bagus, lalu pede itu kudune. Gak usah malu-malu kucing. Nah, gak usah jangan malu-malu gitu ya. Suara saya bagus bu. Oh bu ini loh, saya suaranya bagus bu. Tapi kadang serak. Ingat aku, dia ngomong kayak mana nih? Seperti itu. Terus Mbak Saman, kelebihannya apa Mbak? Tidur. Selain itu apa kira? Mesti kali itu punya kelebihan. Apa Mbak? Misalnya Mbak, sama apa Mbak kelebihan Mbak? Gak boleh malu, dalam hal seperti gak boleh malu. Apa? Menggambar. Mengerti sampai tergambar, pelukis. Sekarang ikut seni rupa. Belum? Oh yang besok ada Pak Andi ya. Terus Mbak Sinten, Mbak Niki, Mbak sama sih macam itu. Silviana, apa kelebihanmu? Menari, pinter menari. Dari SD, SMP apa baru sekarang? Dari TK? Ya sekolah subhanallah. Berarti sudah sering ikut lomba-lomba menari. Dapat piala banyak? Enggak banyak, tapi dapat duit juga. Alhamdulillah. Menari, pinter menari sama Dok Kacamata. Mbak Sinta Asmane, Juna, pinter apa kamu? Main gitar? Suka lagu-lagu apa biasanya yang digitarkan? Rock. Melo, kalah ya. Renita kalah. Lagunya rock misalnya lagu apa? Lagunya Oasis. Contohnya lagu gimana itu? Oh iya nggak tahu. Mbak Samando, jajal Sinten, kelebihanmu apa? Hah? Iya, berarti dia belum paham Tuhannya ya toh. Kalau kalian mau memahami Tuhanmu, oh ternyata Gusti Allah mari kula kelebihan 1 otak encer, 2 suara bagus, 3 pinter gitar, terus ada lagi 4 pinter nari, estetik ya, gerakannya bagus, tangannya lentur. Itu adalah kelebihan yang diberikan. Siapa yang berikan? Allah. Pada siapa? Untuk apa kita diberi kelebihan? Untuk apa? Untuk membangun masyarakat yang saling heterogen, bukan homogen, macam-macam masyarakat, tapi saling mendukung untuk kemajuan masyarakat tersebut. Paham betul? Jadi sama kita tahu fungsinya. Tadi nih misalnya masyarakat itu kita paham, kita punya kelebihan. Ketika masyarakat butuh kita, oh saya siap di bidang ini, saya siap di bidang ini, itu kita paham betul. Jadi kalau kita bisa berperan dengan baik di masyarakat, Allah akan bangga apa betul?
Mesti Allah itu akan bangga dengan hambanya yang kilo aneh kepinteran, pinter gitar. Oh dia pas pitulasan dia tampil. Oh alhamdulillah masyarakat udah seneng ngrungokne gitare. Kilo Mbak pinter nari pas pitulasan, pas acara ada nikahan dia diundang nari sehingga jam apa ini pada hadirin do seneng terhibur dan dia juga dapat sangu. Nah ini loh dia sudah memaksimalkan anugerah dari Allah untuk di apa? Untuk dimanfaatkan di masyarakat. Ngoten kula intine dhewe iki ngoten niku paham toh? Nah, sekarang kalian sekolah dari TK sampai sekarang sampai kuliah nanti intinya apa? Intinya itu membuka di mana toh kelebihan saya, di mana toh minat saya, di mana toh kebakat saya itu di mana toh? Oh, kula pinter pidato. Oh, berarti saya harus banyak-banyak berkumpul di mungkin pemuda Karang Taruna, ada mungkin pemuda kalau yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Fatayat, ada yang IPP. Nah, berarti kalau gabung berkobai, kalau pakai latihan ngomong, berarti kalau betul di misalnya. Oh, ketika saya nggak takut ngomong di depan orang, nanti 10 tahun lagi saya bisa berceramah bisa, menyambut tanpa teks bisa, tanpa persiapan bisa. Itu adalah kelebihan saya. Itu loh kita hidup itu seperti itu Mbak tujuannya, paham toh? Nah sama sekolah saat ini dipelajari berbagai macam mata pelajaran dan keterampilan dan ekstra, betul apa betul? Ini kejadiannya memang apa toh? Golei minat bakat kita semuanya, paham tidak? Masih sama baju putih masih apa namanya? Cinta? Fauzan pinter nopo sampean? Oh betul betul. Sama seneng nopo senengnya nopo? Game. Tahu nggak putranya Bu Nur Hayati itu adalah gamer, tapi sudah dapat juara sampai Jakarta loh. Nah, sama bisa belajar. Terus jajar sama Mas Sinten. Sinten? Rifki. Kamu senang apa? Senang apa Mas Rifki? Tidur. Tidur ya, saya tak takoknya nggak bisa senang. Bu ini juga senang tidur. Mbak Pojokan, senang apa? Hobinya apa? Olahraga. Voli, sudah punya prestasi voli ya? Belum, tapi yang penting semangat voli ya. Nah itu, misalnya nonton Bu. Lah sama saya keterampilan toh, sama domelok boga, bener ada yang ikut boga? Senang masak? Kira-kira punya terbersit pengen jadi chef gitu? Paling tidak ya, kalau tidak ya pintar masak macam-macam masakan. Nah itu adalah keterampilan juga. Jadi kita itu keterampilan dianugerahi nggak cuma satu bidang, paham betul? Ya, Bu Yanti ini mengajar bahasa Inggris pintar. Masak juga bisa. Beliau jadi direktur. Direktur apa? Ini apa ini? Punya santri banyak beliau ini 110 penghasilannya selain gaji banyak itu. Itu karena apa? Memaksimalkan potensi beliau jadi direktur manajemen, bisa menjadi manajer. Bahkan direktur PMD ini ahli yang menggunakan itu adalah keterampilan, tapi dimaksimalkan sehingga bisa apa? Bermanfaat bagi sesama dan juga menambah apa? Penghasilan. Oh tadi itu Mbak. Jadi kita itu dimaksimalkan dalam bidang apapun yang kita bisa, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Paham betul? Nah, kayak itu. Jadi demikian untuk belajar pada pagi hari ini. Intinya apa tadi kita itu? Sabar syukur. Lalu menggali potensi diri. Lalu memaksimalkan potensi diri, betul. Terus apa lagi? Pede, betul, percaya diri. Terus apa lagi? Iya, pokoknya kita tuh bersyukur. Ya tadi semuanya sudah disebutkan oleh kalian itu bagus sekali. Saya juga alhamdulillah bersyukur sampean ki Riki teman Lima Sleman. Walaupun mungkin kemarin nggak pilihan pertama ya. Ada yang kemarin sakjane mboten pengen sekolah teman Lima Sleman. Banyak toh, sakjane pengen ke SMA Ahmad Dhari atau SMA Putih gitu. Tapi gara-gara betul ketemu terus sama Lima Sleman ya terlempar ke sana ya. Tapi itu kalian harus apa? Bersyukur. Sekarang kalian merasakan gimana di Lima Sleman? Bersyukur apa getun? Nah itulah Allah itu memberikan jalan kita terbaik itu dengan cara di sana tidak terima ternyata ketemunya di Lima Sleman, ketemu Bu Yanti, ketemu Bu Eni dan guru yang lain, bapak guru yang lain. Tapi semuanya di sana itu kalian tahu nggak? Di madrasah itu kan sekolah yang kita pelajari tidak cuma ilmu umum toh, tapi agama juga banyak toh. Terus apa lagi? Keterampilan, yaitu agama, umum, keterampilan, semuanya digali. Ekstra juga iya toh, pramuka juga iya toh.
Nah, kalian semuanya ini insya Allah Bu Yanti, Bu Eni dan Bapak Ibu guru yang lain pegawai adanya cuma mendoakan kalian itu menjadi orang-orang yang berhasil di masa depan, meraih cita-cita yang tertinggi dan bisa sukses, bisa bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Allahumma amin. Mungkin bagian itu yang bisa Bu Eni sampaikan, semoga bermanfaat. Marilah kita bersama-sama doa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa lidil jamil muslimin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian tadi yang bisa Bu Eni sampaikan, semoga bisa diambil hikmahnya, bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa nanti ketika kita sudah selesai bisa membantu untuk beres-beres seperti tadi. Dan semoga kalian menjadi putra-putri yang solih dan solihah, kebaikan keluarga agama suatu masa. Dari saya akhiri, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.